Permukaan es putih Antartika yang luas membentang lebih dari 3 juta kilometer persegi kosong, terpencil, dan hampir sunyi senyap. Namun penampakannya bisa menipu. Di pantai yang luas ini, hanya beberapa meter di bawah es terdapat konstelasi kehidupan yang beraneka warna. Alam yang sangat beragam ini adalah rumah bagi lebih dari 8.000 spesies penghuni laut yang bergantung pada sifat-sifat duniawi lainnya untuk bertahan hidup. Jadi bagaimana spesies ini tidak hanya hidup tetapi juga berkembang dalam kondisi tertentu? Kebanyakan hewan tidak akan sanggup menanggungnya. Perairan Antartika termasuk perairan yang paling dingin di dunia, berada di bawah 0 derajat hampir sepanjang tahun. Artinya membakar energi terlalu cepat bisa berakibat fatal. Jadi kelangsungan hidup di ekosistem ini terlihat lambat dan stabil, suhu beku tetap ada bahkan di musim panas. Namun musim ini membawa hadiah langka sinar matahari untuk waktu yang singkat. Jumlahnya melimpah, bersinar menembus es selama 24 jam sehari. Pemasukan energi ini mendorong pertumbuhan fitoplankton yang melimpah dan mengubah perairan menjadi kehidupan laut yang kaya akan suhu hijau. Baik besar maupun kecil mengambil keuntungan dari karunia ini, termasuk raksasa Antartika yang merupakan sepupu dari serangga pil yang sederhana. Krustasea ini bisa mencapai panjang hingga 11 cm dan mereka tidak pernah melewatkan kesempatan untuk makan. Para pemburu memakan berbagai macam mangsa termasuk isopod raksasa lainnya, dan dengan memperlambat metabolisme mereka dapat membuat makanan ini bertahan lama. Karena adaptasi ini melibatkan konservasi energi yang cermat. Isopod raksasa menghabiskan sebagian besar waktunya diam atau beringsut melintasi dasar laut. Sementara itu, kerabat amphipoid kecil mereka merayakan musim panas dengan melepaskan keturunan bersamaan dengan ledakan alga, memastikan anak-anak mereka mendapatkan makanan yang berlimpah dan teripang yang menghiasi dasar laut. Angkat plankton padat dengan tentakel terentang yang menghasilkan kotoran kaya nutrisi yang menyehatkan kehidupan di sekitarnya. Namun ledakan besar di musim panas ini tidak berlangsung lama. Tanda-tanda pertama musim gugur tiba dalam bentuk jarum-jarum es yang tipis. Kristal yang menggumpal perlahan ini membentuk kulit di seluruh permukaan, kemudian bercampur dengan salju yang turun sebelum membeku menjadi lapisan es tipis. Perairan menjadi semakin gelap dan dingin, dan di dunia yang segera meredup ini, sekumpulan anggota tubuh yang panjang dan runcing dengan 6 pasang kaki terlihat. Laba-laba laut raksasa ini bukanlah arachnida, melainkan sejenis arthropoda laut. Unik di dasar laut. Selain menampung beberapa organ hewan, kakinya juga ditutupi lubang-lubang kecil yang jumlahnya semakin banyak seiring bertambahnya usia laba-laba. Lubang-lubang ini kemungkinan membantu menyerap oksigen terlarut yang jenuh. Perairan selatan yang membekukan ini. Karena oksigen menjadi bahan bakar pertumbuhan, banyak spesies lokal telah berevolusi untuk memanfaatkan kelimpahan ini. Misalnya, laba-laba laut dapat tumbuh di sisi piring makan. Namun tak lama lagi raksasa bawah air ini akan bergerak lebih lambat dari sebelumnya karena musim dingin mulai turun di dasar laut menjadi lebih dingin lagi. Air turun hingga minus 1,8 derajat di permukaan, kerak es tipis menebal menjadi lapisan yang disebut milas. Dan es laut muda mulai membentuk punggung bukit yang menghalangi sinar matahari. Lautan mulai mencerminkan pemandangan tenang di atasnya. Teripang dan bulu babi Antartika masuk ke laut dorman selama berbulan-bulan dan tingkat metabolisme mereka turun ke tingkat paling lambat di dunia. Lipid Antartika terus memberi makan. Namun secara bertahap sebagian besar negara-negara tersebut masih bertahan dengan cadangan energi. Sejak musim panas, krustasea kecil bertahan hidup dari sisa-sisa ganggang yang tumbuh di lapisan es rumah mereka langit-langit, membesarkan anak-anak mereka di pembibitan musim dingin yang luas ini. Namun musim dingin yang sepertinya tak ada habisnya ini tidak akan bertahan selamanya karena musim semi mulai datang, perlahan-lahan mulai mengalir kembali melalui es dan minggu demi minggu. Sedikit demi sedikit, dunia bawah laut ini akan mulai terbangun dan memulai tarian gerak lambatnya yang halus.